Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al Farizi dengan nomor NIM 2301072016. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu analisis praktik riba dalam dunia bisnis. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Riba merupakan sebuah konsep yang memiliki signifikansi besar dalam Islam dan ekonomi syariah. Ini merupakan salah satu aspek yang harus dipahami dengan baik oleh umat muslim karena memiliki implikasi besar dalam kehidupan ekonomi dan finansial. Riba juga istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di telinga. Dalam suatu bisnis, seseorang akan mengharapkan adanya keuntungan maksimal dalam bisnis yang mereka ikuti. Namun, jika hasil yang mereka dapatkan dalam jumlah yang berlebih, maka akan menjadi haram hukumnya. Sebagai umat Islam, kita dilarang untuk melakukan dan melibatkan diri dengan riba. Keharamannya yang sudah jelas bersumber dari beberapa surah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan setiap kegiatan usaha haruslah berdasarkan prinsip syariat dan kehati-hatian. Dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39 yang berarti, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran surat Al-Rum ayat 39. Untuk rumusan masalah yang saya ambil ialah apa yang dimaksud dengan praktik riba dalam bisnis. Yang kedua, bagaimana cara kerja praktik riba dalam satu bisnis. Yang ketiga, apa saja contoh bisnis yang mempraktikkan riba. Dan tujuan penulisan ini ialah untuk menambah wawasan tentang riba, mengetahui contoh bisnis yang termasuk riba, dan menjauhkan pembaca dari riba. Bab 2, pembahasan. Definisi praktik riba dalam bisnis. Bisnis adalah kegiatan di mana seseorang atau sekelompok orang yang membuat, menjual, atau menukarkan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sejak zaman kuno, manusia telah terlibat dalam kegiatan bisnis. Dalam masyarakat primitif, bisnis berfokus pada pertukaran barang seperti yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup, seperti makanan, pakaian, dan peralatan. Bisnis telah mengalami transformasi yang signifikan. Sekarang, kita telah menggunakan uang untuk melakukan bisnis. Para pembisnis tentunya ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dengan hal ini, pembisnis terobsesi untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal tanpa memikirkan apakah yang dilakukan itu halal atau haram. Jika pembisnis melakukan hal tersebut, maka terjadilah ketidakadilan antara penjual dan pembeli, di mana pembeli akan mengalami kedesakan karena hal ini. Inilah yang disebut dengan praktik riba dalam bisnis. Pembisnis dapat mengembangkan uangnya dengan melalui cara apapun. Pada umumnya, pembisnis akan memanfaatkan praktik bunga dalam setiap transaksi yang dilakukan dengan pembeli. Cara kerja praktik riba dalam bisnis. Salah satu kerja praktik riba dalam bisnis ini ialah melalui kredit. Kita ambil contoh dari leasing mobil. Perusahaan akan menawarkan dan mendanai seseorang untuk mendapatkan mobil yang diinginkan. Perusahaan leasing yang berperan sebagai kreditur akan memastikan debitur untuk memenuhi syarat untuk mengajukan pembiayaannya. Selanjutnya, pihak leasing biasanya menawarkan mekanisme pembayaran kredit dengan tenor 12 hingga 36 bulan lamanya. Setelah pihak leasing menyetujui semua persyaratannya, maka debitur bisa membawa mobil yang telah dia beli, di mana proses jual beli mobil tersebut telah dilakukan sebelumnya oleh perusahaan leasing dan supplier. Setelah proses jual beli selesai, saatnya debitur menjalankan kewajibannya untuk membayar uang muka dan dilanjutkan mengangsur biaya pembelian mobil seperti yang disepakati di awal. Dalam hal ini, mobil yang digunakan sebagai agunan kredit. Dengan kata lain, apabila terjadi kredit macet di tengah jalan, maka perusahaan leasing berhak menyita mobil debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh bisnis yang mempraktikkan riba. Beberapa contoh praktik riba dalam bisnis ialah 1. Fasilitas pinjaman dengan bunga. Fasilitas pinjaman dengan bunga ialah program bantuan keuangan formal ditawarkan oleh lembaga pemberi pinjaman untuk membantu seseorang atau perusahaan yang membutuhkan dana. Biasanya jenis fasilitas ini antara lain seperti layanan cerukan, rencana pembayaran yang ditangguhkan. Ini termasuk riba karena menggunakan bunga dalam transaksi pinjaman tersebut. Yang kedua ialah perusahaan leasing. Leasing adalah salah satu kegiatan pembelian barang modal atau alat berupa hak opsi maupun tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk para nasabah dalam kurun waktu yang telah ditentukan, di mana pembayarannya dilakukan dengan cicilan. Ini dikatakan riba karena dalam cicilan biasanya perusahaan mempraktikkan riba di dalam perusahaan leasingnya. Yang ketiga yaitu bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum, konvensional, dan bank perkreditan rakyat.
Bagi ini dikatakan riba karena menggunakan bunga di dalam setiap transaksi peminjaman uang di dalam bank konvensional. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Praktik riba dalam bisnis melibatkan penerapan bunga atau keuntungan tambah pinjaman atau pembiayaan tanpa usaha atau risiko yang sah dan dianggap eksploitatif secara tidak adil menurut hukum Islam. Contoh praktik riba mencakup peminjaman bunga, kartu kredit cicilan berbunga untuk pembelian barang dan obligasi dengan pembayaran bunga tetap. Dalam sistem ekonomi syariah, menghindari bunga adalah penting untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Sekian dari makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.